Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatullah wa barakatuh. Bagi selamat datang bagi peserta baru dan di sini seperti biasa tidak usah resmi-resmian ya. Jadi tidak tegang dari hati ke hati ya. Jadi kita seperti orang berbicara dengan sahabatnya sendiri, kawannya sendiri ya, mendiskusikan sesuatu yang bersama, sesuatu yang menjadikan jalan, sesuatu yang masih misteri dalam hidup ini. Demikian biasanya kajian-kajian kami baik di Jakarta ya, maupun di Jakarta. Pak, lupa itu 2001. Iya, dari 2001. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya, kesehatan sehingga kita masih bisa meskipun lewat pemikiran filosofis, pembicaraan kita masih bisa bersafari ya, menyentuh daerah-daerah yang terpenting ya di dalam momen-momen ini supaya cepat dalam menempuh proses demikian kan. Hadratul Mutasawwif Bapak Rafi dan Bu Rafi. Ya, ini sekitar pembukaan. Ada satu tahun Muharram ini ada telepon masuk sampai di desa yang tersembunyi di sebelah utara Pati. Oh ya, desanya Pak Muskar ya. Tanya ini dari mana? Dari Massachusetts. Siapa nih? Cewek. Siapa lagi kalau tidak muridnya yang paling cantik? Dia memang selalu GR sejak dulu. Ya, itu si Tika, alumnus ini psikologi dari Unpad. Nah, sejak mahasiswi sampai menjadi sekretaris di HMI maupun di HBB Center. Nah, terus kami bina akhirnya ya di Amerika dapat jodoh sambungannya di sana Pak Kosim nanti. Ada apa telepon? Ini saya bermimpi yang dahsyat. Dahsyat kayak apa? Ada seorang pengemis, tapi saya sebut pengemis, bajunya rapi. Dia minta, tapi minta uang dengan mengucapkan jumlahnya. Dia minta uang $5. Saat itu saya tidak membawa $5. Saya berikan saat itu dia tidak bisa. Kamu harus bayar $5. Harus memberikan kepada saya $5. Sehingga akhirnya saya masuk rumah, mengambil uang $5, saya berikan dia. Setelah saya beri, dia mengucapkan terima kasih, maka meninggalkan saya. Saya beri. Apakah ini manusia biasa? Mengemis atau orang yang hajat atau siapa? Terlintas dari dalam hati saya, kata si Tika, Khidir. Lalu setelah beberapa puluh meter dia bilang, "Hei Khidir." Dia noleh. Kau kok tahu saya? Si pengemis tadi, kau kok tahu saya? Tahu saja, dia bilang. Terus,
sesungguhnya saya minta $5 karena namamu sudah ada di sini. Ini namamu. Dan uang yang kau berikan masih kosong, belum terisi. Dan saat sekarang, kalau kamu dipanggil namamu, siapa namamu? Kamu harus menjawab, nama saya Abdillah. Abdillah kan nama laki-laki. Ya. Sementara saya terbengong-bengong, dia mengatakan, kamu punya guru kan? Kamu kan? Bapakmu itu adiknya yang baru meninggal, itu juga bernama Abdillah. Ya, adik saya Pak Ahmad namanya, baru saja meninggal kembaran saya. Terus saya jelaskan, oh itu sebuah rank spiritual, kamu sudah diakui sebagai hamba. Dan kebetulan untuk di lingkup Amerika masih ada lubang satu, masih ada tempat satu yang belum diduduki, dan kemudian kau yang masuk. Dan karena kamu dari satu lingkup Islam, ada identitas apa yang kau berikan 5, berarti kamu yang menjalankan syariat 5 waktu. Selain itu juga menjalankan rukun Islam yang baru. Nah, siap saja untuk bukan uang atau melengkapi. Setelah bilang begitu, dia mengatakan, saya melihat orang itu, karena dulu keterangan Pak Moh, Khidir itu khadra itu hijau, tapi kulitnya ini putih. Tapi kulitnya seperti transparan, otot-ototnya kelihatan hijau. Jadi ada kulit yang ototnya kelihatan yang ada. Saya lihat otot-ototnya hijau. Terus setelah itu saya tanya, kau habis ngamalin apa? Dia bilang, amalan saya tetap yang diberikan oleh. Oh, enggak begitu, kan amalan bidan atau amalan ritual bukan. Tapi amal sosial. Terus dia, oh iya, ada seorang Indonesia suami istri di sini. Orang tersebut tidak seperti sahabat-sahabat yang lain orang Indonesia di sana, suka gosip. Dan habis saja beberapa bulan yang lalu bertemu dengan dia, dan dia namanya di luar Jawa ngomong-ngomongin sama orang-orang Indonesia diburuk-burukkan, sehingga membuat jengkel saya. Padahal dia selain kalau ada kekurangan apa-apa sering minta tolong dari saya. Nah, ketika itu kawan-kawan Indonesia yang ada di sana memberitahu saya bahwa dia sekarang dalam keadaan krisis, dia harus pergi meninggalkan apartemennya, kalau tidak bisa bayar harus menyewa apartemen baru, dan itu mahal. Dia kok bingung karena waktunya sudah mepet dengan hari pindah, padahal dia suami istri dan anak. Nah, kawan-kawan cerita itu saya mengerti. Kawan-kawan bilang, biarin saja, dia orang suami gosip orang, meluluhkan nama kita. Kan kita sama-sama orang asing, sedikit jumlahnya yang mereka. Meskipun kawan-kawan di sana mengatakan itu, tapi saya merasa kasihan. Karena saya ingat ketika saya kekurangan di negeri lokal Saudi itu, saya kebingungan kepada siapa saya minta. Kemudian melihat sisa amal saya. Ketika itu saya punya kepentingan yang uang yang terbatas. Kalau ini saya serahkan pada Allah nanti dia bertolong, tetapi saya kepentingan saya jadi tidak berguna. Dan lagi untuk orang ini adalah orang satu-satunya persona yang menjengkelkan saya sama tinggal di Amerika. Tapi hatinya saya akan menolong dia karena dia tidak punya barang. Diberikannya $700, ya, kasih kawannya. Ya, istrinya 5, nanti
Nanti kalau suamimu datang dari kantor, suami dengar kamu sudah mulai harus mencari apa lain, harus ada solusinya. Ya. Dengan sisa uangnya yang ada di dia terbengong-bengong karena dia maklum bahwa dia habis memfitnah. Jelaskan, ya mudah boleh jadi perbuatan menolong pada seseorang yang kau benci, padahal kau membutuhkan uang itu untuk kebutuhan, tapi kau mengalah meskipun jumlahnya tidak ada. Kau mengalahkan kebutuhanmu sendiri untuk kau berikan seorang, bukan orang yang kau senangi, orang yang baru konflik. Nah, saya teringat apa yang saya berikan benar. Memberikan kepada orang tidak sekedar salah, tidak sekedar salah, tapi supaya di dalam melibatkan diri, supaya di dalam diri memberi itu melibatkan diri itu, tidak hanya amal itu yang bekerja, tapi dirinya terlibat. Sebagai terlibatnya, dia butuh sendiri, dia mengorbankan uang tersebut. Justru itu adalah orang yang paling benci di sana, yang oleh hatinya, oleh nafsunya mestinya tidak akan tidak mengabulkan. Nafsunya mestinya tidak membolehkan dia berbuat, tapi dia menentang di dalam melibatkan. Jadi pemberian itu tidak hanya sekedar pemberian dari dunia milik, tapi dia memberi dari dunia diri. Dan demikianlah tradisi para sufi pada zaman itu. Pertolongan pada lingkungannya tidak besar karena mereka bukan orang kaya, tapi setiap pertolongannya keluar selalu melibatkan diri, bahkan yang sama sekali tidak berupa material, tidak berupa harta, sebagaimana yang saya sebutkan dulu. Seorang pelacur di padang pasir yang dahaga mencari air, kemudian berjumpa dengan sebuah sumur. Dia turun tidak bisa karena wanita, pakaiannya dirobek-robek untuk menjadi tali dan sepatunya menjadi limbah, dan limbah dengan hati-hati supaya tidak kocar-kacir air. Sampai di atas di belakangnya ada seekor anjing. Anjing itu juga dalam keadaan dahaga. Dia mau minum tidak jadi, karena anjing ini harus diutamakan karena dia tidak bisa menimba dan tidak mungkin bisa turun ke sumur. Dia pihak yang lebih lemah dari dirinya sebenarnya. Air di sepatu itu diberikan pada pemberian ini, bukan pemberian air. Pemberian ini adalah pemberian diri, kepentingannya, kebutuhannya dikalahkan, dimenangkan kebutuhan yang lebih lemah, yaitu si anjing. Meninggalkan sumur di padang pasir, sudah berada dalam kondisi yang berbeda. Dia di naungi Allah, tidak lagi kepanasan. Sampai masuk ke dalam kampung yang tadi sebelum peristiwa itu dia kepanasan, tapi tiba-tiba setelah peristiwa menolong seekor anjing, dia sudah tidak lagi merasakan panas matahari karena di memberikan diri, tidak sekedar memberikan. Di dalam memberikan sarana atau dunia milik, ikut dia memberikan diri. Dan itulah ibadah yang disebut ihsan. Tidak hanya sekedar amal soleh, tetapi dia disebut ihsan yang merupakan satu persaksian syahadat yang ada di dalam hati. Dan itulah syahadatnya sang
pelacur yang diterima Tuhan dan kemudian menjadi orang baik-baik dan menjadi seorang semacam selingkungan dengan Nabi Al-Adami. Juga di dalam amalan-amalan yang lain. Jadi, kalau kita mengucapkan syahadat, kan kita hanya syahadat intelektual, kalimat syahada la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadar Rasulullah. Itu hanya syahadat intelektual. Ilmu berakal, tapi belum. Bila kita datang pada seorang tua di mana dia akan bertobat dan dia akan bertobat dan mengatakan, apakah saya ini bisa tobat, saya bisa diterima Tuhan? Padahal saya pernah merampok sekian kali, membunuh sekian kali, memperkosa sekian kali. Ini adalah sebuah syahadat dengan dia menyatakan walaupun itu rugi dirinya, menelanjangi diri sendiri, tapi dia berkata sesuai dengan kenyataan, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Tidak ada dalam adalah sebuah ikrar yang namanya syahadat. Yang penjahat itu lalu setelah membunuh seorang ulama lalu genap 100 orang yang dibunuh, datang lagi pada seorang sufi, kamu diterima tobatmu, dan akhirnya dia juga menjadi seorang sufi. Demikianlah riwayat seperti Fudail bin Iyad dan sebagainya. Memberi dengan diri adalah sesuatu perbuatan ihsan. Yang perbuatan ihsan itu semuanya bukan dia yang berbuat, tetapi Allah lah yang berbuat lewat diri. Itulah syahadat yang betul-betul otentik, yang betul-betul total, tidak hanya angkanya seperti kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah hanya syahadat akriyah kita, tapi belum terlibat diri totalitas diri kita. Alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan murid yang di Majasusit yang berjumpa dengan Gilir bersamaan dengan beberapa murid di sini di dalam tahun baru Muharram ini, ya, ada yang diterima menjadi ahlullah, yaitu keluarga Tuhan, yang sudah mulai berjalan di lorong spiritual atau di kampung kebenaran, insya Allah. Bulan haji berlewat. Haji adalah setinggi-tinggi ibadah di dalam ritual Islam, yaitu rukun yang kelima. Berarti dia adalah exercise dari Rabbul Alamin terhadap orang-orang Islam, exercise yang terakhir di dalam revolusi individu yang akan segera nanti. Revolusi individu sudah selesai kalau berhasil mabrur haji, melangkah ke bulan, sebulan yang akan datang, ke bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal, bulan Muharram tahun. Jadi tahun baru bicara pada Muharram. Setelah bulan haji, bulan revolusi diri yang terakhir, menggarap diri yang terakhir untuk meninggalkan sesuatu yang kita kenal sebagai individu atau ego kita. Dan tahun baru kita hijrah, kita berjuang mempertahankan ego kita. Sudah selesai dengan haji mabrur, sekarang melangkah berjuang mempertahankan umat manusia. Maka tahun haji, tahun kami dimulai dengan tahun Hijriah. Tahun pindah dari sebuah dimensi ke sebuah dimensi yang lebih luas. Dari dimensi revolusi diri sudah selesai dengan haji, mungkin sekarang ganti revolusi umat. Perjalanannya sudah mengarah kepada umat manusia. Itulah sebabnya Islam memilih tahun, bukan tahun miladiah, tahun hijri. Miladiah berarti kelahiran tidak menentukan baik buruknya yang diri
yang dilahirkan. Tapi hijrah sudah tentu hijrah dalam proses itu adalah hijrah dari semesta yang sempit ke semesta yang lebih luas, semesta yang rendah ke semesta yang lebih tinggi, dari makom bawah ke makom yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Itulah yang disebut hijrah. Dan tidak sekedar hanya hijrah yang bersifat spasial atau keruangan, hijrah dalam segala dimensi kehidupan dalam rangka mencari identitas dirinya yang terakhir, identitas diri yang terakhir, yang paling tuntas, identitas diri yang paling final, menemukan diri sebagai hamba Allah. Karena tidak akan menjadi khalifatullah sebelum dia menjadi hamba yang baik. Dia akan menjadi wakil Tuhan yang kafir sebelum dia menjadi hamba yang dipercaya. Nah, sejak menemukan hamba dirinya sebagai hamba Allah, saat itulah perjuangan kemudian adalah menunaikan apa yang kewajiban-kewajiban mendatang yang tidak bersifat kenyataan, yang tidak bersifat pribadi. Revolusi pribadi sudah selesai, ilmu sudah cukup, makrifat sudah cukup, pekerjaan sudah ada, sudah menopang kehidupan sehari-hari. Sekarang apalagi dalam hidup ini masih ada sisa memikirkan tempat manusia. Maka pada tahap ini adalah tahap yang luar biasa, suatu perpisahan yang luar biasa, suatu pergantian yang luar biasa. Pergantian itu adalah pergantian peran diri, peran diri dalam mempertahankan kelangsungan dirinya dengan mencari rezeki, memperjuangkan pengembangan diri dengan ilmu. Sudah sampai titik. Jika ilmu sudah sampai titik buah dari ilmu, buah dari ilmu, maka ilmu sudah ketinggalan, sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan bukan berarti dibuang, tidak. Sudah tidak berorientasi ke ilmu. Ilmu masih tetap dipakai untuk melayani umat, tapi baginya sendiri sudah tidak membutuhkan ilmu. Nah, ketika makrifat datang, maka gugurlah sungai. Ketika makrifat kenal terhadap Allah itu datang, maka seluruh ilmu yang dimiliki gugur di dalam diri. Tidak lagi merupakan sesuatu potensi atau power yang memaksa akal kita atau hati nurani kita untuk menggerakkan fisik. Bukan ilmu lagi. Saat itu ganti amrullah, perintah Tuhan. Bukan berarti ilmu itu lalu tidak digunakan, masih digunakan. Yaitu untuk mendidik, untuk mengantarkan orang yang masih membutuhkan ilmu ke jenjang-jenjang selanjutnya. Jadi nilai-nilai itu masih tetap berlangsung. Ya, tidak sebagaimana dulu ada satu kurun waktu di mana para ahli hakikat itu setelah sampai ke suatu titik tertentu, mereka berhenti melakukan semua syarat. Meskipun hakikat sholat, tujuan sholat yang terakhir sudah dicapai, tujuan puasa telah dicapai, dan hajinya telah mabrur, dia telah makrifat billah. Dia tidak lagi bermotivasi dengan akal dan hati ketika bertindak, melainkan bermotivasi amrullah, perintah Allah. Tetapi sholat, puasa, haji
asik dilakukan, bukan untuk diri, karena dia masih hidup, karena dia masih dilihat orang. Dilihat orang. Kalau orang yang sudah power spiritualnya sudah tinggi, yang merupakan satu memiliki sebagai satu otoritas, ya, otoritas spiritual sudah ada dalam dirinya, dan orang mengetahui, tapi orang melihat dia tidak melakukan ibadah, maka akan menyesatkan pihak yang melihat. Tidak ibadah saja bisa begitu. Lalu terilhami yang melihat itu, oh kalau begitu otoritas spiritual yang seperti itu bisa dicapai tanpa ibadah. Padahal mencapainya dulu dengan ibadah mati-matian. Setelah mencapai lalu ditinggalkan, misalnya puncak dari ibadah sudah dimiliki, tetapi dia akan menyesatkan orang lain karena dia masih eksis, ya, masih tampil di depan orang lain, masih menjadi bahan identifikasi diri bagi orang yang sedang mencari diri, sehingga menyesatkan orang lain. Jadi apa yang dijalankan kendati bukan untuk dirinya, adalah untuk puasanya sudah untuk orang lain, untuk sholatnya untuk umat, haji dan umrohnya untuk umat, karena dia sendiri sudah mencapai puncak hasil efektivitas dari sistem syariat tersebut. Setiap sesuatu pergantian dari dimensi rendah ke dalam dimensi tinggi adalah sebuah guncangan yang dahsyat. Al-Quran menyebutnya sebagai as-sa'ah atau al-qiyamah. Itu kiamat, itu as-sa'ah. Jadi kiamat jangan diterjemahkan seperti kebiasaan orang, ya, menerjemahkan kiamat itu hancur. Tidak, kiamat itu tidak sekedar kehancuran, tapi kehancuran untuk mendapatkan sesuatu bangunan, untuk menyusun struktur baru lagi, membangun struktur baru yang lebih besar dan yang lebih luas dan lebih tinggi maknanya. Maka disebut kiamat, kebangkitan. Itu kebangkitan, bukan kehancuran. Tapi tidak ada kebangkitan kecuali kehancuran struktur lama. Sudah jenuh dengan struktur yang sebelum. Mulai dia melakukan apa yang disebut oleh para mahasiswa atau para intelektual sekarang, melakukan yang disebut dekonstruksi, melakukan dekonstruksi, memporak-porandakan konstruksi yang ada untuk menyusun sebuah konstruksi baru yang lebih kuat. Jadi kiamat tidak ditandai dengan penghancurannya, tapi ditandai dengan koma yakumu, kiamat, ya. Nah, koma itu berdiri, bangkit, ya, kebangkit. Jadi kiamat individu merupakan suatu kiamat, bangkitnya roh kita dari kuburan itu, bangkitnya sang roh dari penjara-penjara nafsu, terbebas dari itu. Sesuatu momen yang tidak sederhana. Jadi tidak sederhananya sehingga Al-Quran melukiskan dengan indah sekali, ya. Melukiskannya pada surat haji, ya. Karena itu momen itu kita temukan di dalam pengabdian ritual kita ketika kita melakukan syariat yang terakhir yang disebut pergi haji. Maka ini momen itu disebut hadirnya saat di dalam Al-Quran sama dengan kiamat, dan kiamat itu bermakna kebangkitan. Dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai orang-orang yang beriman,
sekalian, inna zalzalat as-saati syai'un 'adzim. Sehingga dahsyatnya guncangnya saat ketika hadir syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Hadirnya saat perubahan dari satu makom ke makom yang lain adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Syai'un 'adzim. Allah yang mengatakan, apalagi manusia. Ini Allah mengatakan syai'un 'adzim. Zalzalat as-saat, guncangan saat perubahan, guncangan saat menembus misteri yang asalnya tidak tahu sekarang tahu, yang asalnya pintu hitam sekarang tidak lagi pintu hitam, yang asalnya disakralkan sekarang hilang karena misteri sudah hilang. Syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat dahsyat besar. Ya Allah tarawna, pada hari kalian menyaksikan hal kullu mudbi'atin amma antu'an. Pada hari kalian menyaksikan para ibu yang sedang menyusui hingga lupa pada bayi-bayi yang disusui. Apa kata ini? Kata ini sebuah kata simbol, sebuah kata seperti cerpen. Apa yang ada di dalam kandungan? Ini kan kata sebuah contoh, ya, bukan kata ilmu, tapi kata-kata seperti kata-kata seorang seniman, ya, ingin menjelaskan sesuatu melewati peristiwa. Apa yang dibalik peristiwa itu? Apa yang ada di balik ibu-ibu yang sedang menyusui anak, lupa sama sekali akan anak yang disusui? Di balik kata-kata itu tidak kuat moral menghadapi, hancurlah moral. Moral itu keterlibatan seseorang terhadap yang ditanggung, keterlibatan seorang ibu terhadap tanggung jawabnya menyusui. Itu lupa, datangnya saat sampai itu lupa, hilanglah moral. Jadi kelembutan moral jebol oleh datangnya as-sa'ah atau amrullah. Yang kedua, wa tabu kullu dzati hamlin hamlatan, dan berguguranlah janin-janin yang dikandung ibu-ibu yang sedang hamil. Apa di balik peristiwa orang-orang hamil pada jatuh janinnya? Hilangnya kekuatan fisik, tidak lagi sanggup menahan, tidak lagi sanggup menanggung titipan itu saja. Jebol kekuatan fisik, hancur di dalam menghadapi saat. Yang ketiga, wa taran nasa sukaro wa ma hum bisukaro, dan kau melihat manusia itu bengong padahal mereka seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Apa dibalik kata itu? Hilang akal, bukan karena mabuk. Akal dia sanggup menghadapinya, akal tidak lagi bisa berjalan, akal tidak lagi bisa bergerak. Tiga kekuatan manusia, kelembutan moral, kekuatan fisik, dan ketajaman intelektual, tidak sanggup menerima hadirnya amr Allah, hadirnya saat perubahan. Saat perubahan ini akan merubah segala pandangan hidup manusia, karena manusia berada di dalam dua lingkungan yang disebut dimensi ruang dan dimensi waktu.
orang yang peka dimensi ruang. Dia meyakini akan analisa, kekuatan logika. Dia percaya pada logos, bahwa logos bisa menyelesaikan masalah. Orang yang sensitif dalam semesta waktu, dia percaya akan situasi yang dipancarkan oleh struktur yang dibawakan oleh mitos. Dia percaya pada mitos. Mitos itu seperti apa? Seperti kehilangan pilihan, ya, kehilangan ini tidak bisa milih siapa pimpinan kita kelak ini dalam kata mitos. Joko Satrio Piningit, ada Satrio Piningit, itu mitos. Yang dekat dengan waktu, dia percaya pada mitos. Dan yang dekat dengan ruang atau berorientasi ruang, dia percaya pada logos. Dua kekuatan itu dipakai oleh manusia berabad-abad, dimanfaatkan, dan mereka mendapatkan manfaat meskipun tidak sepenuhnya. Meskipun keduanya, logos maupun mitos, menghadapi sesuatu yang akhirnya menghadapi sesuatu yang aku tidak tahu. Dokter menerima penyakit baru yang aneh, belum ditemukan obat. Itu masih misteri dalam dunia kedokteran. Misteri berarti pintu hitam yang belum bisa dilewati. Juga sama dengan mitos. Ada kata Satrio Piningit, siapa orangnya? Tidak tahu. Boleh jadi A, boleh jadi B, tetap dia misteri. Baik logos maupun mitos, ya, berhadapan dengan pintu hitam yang disebut misteri. Kaum intelektual barat yang eksplorasi ruangnya, ya, lebih tuntas dari orang timur, dia adalah percaya pada logos. Pengetahuannya adalah pengetahuan struktural. Orang-orang timur yang memegang teguh adat, yang rapat hubungannya dengan sesama manusia, hubungan sosial, bukan eksplorasi individual, tetapi keterlibatan dengan umat manusia. Berarti dia semestanya adalah semesta situasional. Orang timur alim di dalam semesta situasional. Orang barat alim di dalam semesta struktural. Kealiman mereka sehingga percayakan kebenaran logos, dan orang timur percaya kebenaran mitos. Bahkan dua-duanya itu bila berhadapan tidak saling memahami. Orang barat tidak bingung melihat orang timur yang percaya pada mitos, dan orang timur melihat orang barat terbengong-bengong bagaimana orang barat itu percaya pada logos. Kedua-duanya saling terhijau, tidak saling mengenal, sama dengan tidak saling mengenalnya ruang dengan waktu, karena dia berada di dalam sisi balik, sisi sebelahnya mata uang. Kalau begini maka ruang hilang, waktu hilang. Kalau begini ruang hilang. Karena itu wujudnya satu, tetapi menampilkan dalam dua yang bertentangan. Agama datang dengan tidak membahas dua dimensi tersebut, baik dengan dimensi ruang
tidak mengenalkan dimensi ruang, tidak mengenalkan kita dimensi waktu, tidak mengenalkan kita pada struktur yang sebenarnya, struktur yang diperoleh dengan analisa objektif, berjarak. Objektif itu berjarak, mengambil jarak. Tidak, Quran tidak mengenalkan itu. Pun Quran tidak mengenalkan ini, kita pada mitos. Keterlibatan kita sehingga tidak sanggup mengambil jarak. Keterlibatan kita dengan kenyataan sehingga tidak sanggup mengambil jarak, menimbulkan kepercayaan pada mitos. Keterbiasaan kita sehingga tidak ada kesinambungan, menyebabkan mengobjekkan alam, lalu aktivitas logika, analis. Islam, Al-Quran tidak mengajarkan dua-duanya. Bahkan dua-duanya itu adalah bisikan iblis. Tatkala Adam dibuat, tatkala Adam dibuat, iblis mendekati. Adam sejahtera di surga, didekati makhluk yang tertinggi sebelum Adam ada, iblis, menjelma dengan seekor ular dan membisikkan, adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkun la yablad. Tidakkah sebaiknya aku tunjukkan padamu syajaratul khuldi, pohon keabadian dimensi waktu, wa mulkun la yablad, dan kerajaan yang tak rusak dimensi ruang. Tapi Adam tidak berani mendekati karena sudah dilarang Tuhan, jangan dekati dengan pohon ini. Kalau kamu sampai mendekati atau berbahaya saja, harus sampai dan aku kamu akan menjadi orang yang boleh. Bujuknya kepada istrinya si Hawa. Si Hawa tergelitik dimensi waktu, pohon syajaratul khuldi, pohon keabadian itu dimensi waktu. Yang satunya lagi mulkun la yablad, kerajaan yang tak rusak itu keluar. Maka terpaksa ada dibujuk oleh suaminya sehingga makan buah khuldi untuk mempertahankan diri agar tidak segera mati, agar hidup abadi. Supaya hidup abadi harus memiliki banyak, harus memiliki banyak, harus memiliki banyak, harus berebut dengan orang lain. Berebut apa? Sumber daya alam terbaru. Kecoh. Akhirnya Tuhan pun menurunkan kepada ihbitu minha jami'an, keluarlah kamu semua dari dalam jannah, dari dalam surga. Tapi Tuhan masih, karena mereka Adam Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, ya, dia mengakui kezalimannya, keaniayaan, mau memakan salah satu dari tawaran iblis, memakan waktu atau memakan ruang yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Kitab suci memecahkan, ambil sintesis dari pengetahuan yang didapat oleh indera, yang didapat oleh fisik di dalam akal dan perasaan, di dalam menghayati kehidupan. Adanya dua wujud, dimensi ruang dan dimensi waktu. Yang melahirkan mitos dan logos, yang melahirkan pengetahuan struktural dan pengetahuan
situasinya. Diambil sintesis. Bagaimana kita supaya tidak bencana? Bagaimana kita supaya tidak bencana menghadapi dua pengetahuan yang diperoleh dari proses hidup, yaitu wujudnya ruang dan waktu, berorientasi ruang mendapatkan ilmu objektif atau logos, berorientasi waktu mendapatkan keutuhan, mitos. Di antara dua itu Al-Quran mengambil yang kamu tidak tahu. Justru yang ketiga ini yang sintesis dari dua itu, yaitu dimensi proses. Ada tiga dimensi yang kita sudah tahu sebelumnya, yaitu dimensi struktural karena kita punya logika intelijensi. Yang dua adalah dimensi situasional karena kita punya perasaan, punya hati. Yang satu punya otak, yang satu punya hati. Maka yang satu belum punya. Yang satu belum punya ilmu manusia itu. Ilmu itu dimensi apa? Bukan struktural yang dapat ditangkap dengan otak, bukan situasional yang bisa ditangkap dengan perasaan, tetapi dimensi proses. Apa yang terjadi nanti? Saya tidak tahu. Nanti itu berubah atau bencana, berarti saya tidak tahu. Dimensi proses yang manusia buta, yang justru merupakan sintesis dari dua pengetahuan. Itulah yang diajarkan oleh Wahyu. Jadi kalau membahas kebenaran Wahyu, jangan membuktikan kebenaran Wahyu kriteria untuk membuktikan kebenarannya bukan dengan ilmu keruangan, sains, dan bukan dengan ilmu situasional waktu, yaitu kepentingan manusia, kepentingan subjektifnya manusia atau objektifnya alam ataupun sosial maupun nature. Keduanya tidak satu karena dimensi yang berbeda. Dimensi ini justru dimensi yang manusia tidak diberi ilmu. Tak ada seorang pun yang tahu keberuntungannya besok pagi. Tak ada yang tahu kapan dia mati dan sebab kematiannya. Ini tidak diberikan, tetapi Allah memberikan oleh kita. Supaya kamu berbuat begini dalam proses hidupmu, supaya selamat di dalam menempuh yang akan datang, pengetahuan proses. Maka falsafah yang belum digali oleh umat manusia atau falsafah proses, dan yang justru sudah digali dan ditampilkan, diturunkan dan kita lakukan saben hari meskipun belum efektif, adalah di dalam langsung melakukan disiplin proses, metodologi proses yang diturunkan yang disebut agama. Maka berapa ratus ilmuwan yang ingin mengecek kebenaran agama tidak pernah berhasil karena mereka mengecek tidak dengan kriteria yang semestinya. Kriterianya bukan kriteria sains, pengetahuan keruangan, dan kriterianya bukan kriteria pengetahuan situasional, subjektif dan objektif tidak satu. Tapi kriterianya ada bagaimana seseorang satu kehidupan bisa selamat dari satu titik start ke titik final. Kriteria proses. Carilah teknis proses, carilah sebuah wheel of life lain. Ayo sama-sama kita hayati mana yang menuju kepada derajat yang lebih tinggi, mana yang tetap berada di bawah derajat yang lebih tinggi, derajat yang sudah melampaui orientasi keruangan, yang sudah melampaui orientasi kewaktuan.
manusia bagaikan pedati, bagaikan kerbau yang berputar terus di selingkar penggilingan tebu. Perasaan kerbau sudah jauh ribuan kilo yang ditempuh, padahal masih di situ juga. Untuk menggerakkan silinder dia berjalan terus. Perasaan kerbau, saya sudah jauh sebanyak yang sana, padahal kamu masih di situ, masih di dalam dimensi ruang, belum bisa keluar, kamu mesti terpenjara oleh ruang. Dan orang tua-tua mengatakan, garam yang sudah kumakan lebih banyak dari nasi yang kau makan, karena menyusuri waktu, padahal dia masih berada di dalam dimensi waktu, belum sanggup berorientasi yang lebih tinggi dari sesuatu yang bersifat tiga dimensional, sesuatu yang bersifat khayalnya. Maka yang disebut ruang gerak bagi manusia bukanlah ruang. Ruang ini ruang gerak binatang kita, DC. Dari sini ke situ, Jakarta, dari ruang gerak. Ruang gerak manusia bukan ruang gerak kerbau kita atau kambing kita yang namanya fisik. Ya. Ruang gerak menanggung jawab atas segala sesuatu yang kita buat, yang kita aktualisasi. Kita harus menghadapi di dalam menghadapi masalah harus berani memberi putusan. Setelah memberi putusan harus berani menanggung risikonya, karena tidak ada keputusan yang ada. Dituntut oleh risiko. Inilah ruang gerak manusia. Ruang gerak manusia adalah perbuatan, dan tidak sekedar perbuatan mengungkap nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh situasi alam untuk memberikan solusi bagi kehidupan, bagi kelestarian kehidupan, untuk memberikan solusi bagi kerunyaman pertentangan perebutan fasilitas sumber daya. Kita harus berani memutuskan, dan kita harus berani menanggung risiko putusan. Satu perbuatan kecil memutuskan sesuatu itu hanya 1 detik, oke atau tidak. Tapi setelah memutuskan, seumur-umur dia diminta tanggung jawab atas iya atau tidak. Itulah manusia, tidak boleh lari. Mengapa kamu bilang iya padahal akibatnya begini? Mengapa kamu bilang tidak padahal akibatnya begini? Itu dikejar karena kita sendiri yang membuat. Kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan, kemerdekaan untuk memutuskan sesuatu. Setelah argumennya datang dari Tuhan yang namanya masalah, ada masalah datang, dan kita harus mengatasi, tidak boleh lari. Di dalam mengatasi masalah kita harus memutuskan. Di dalam memutuskan kita harus bertanggung jawab terhadap akibat. Maka pada memutuskan sesuatu di dalam mengungkapkan diri, di dalam mengungkapkan diri, dalam memberikan solusi terhadap kehidupan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi meskipun mudah dikatakan, jarang orang yang berani memberi keputusan. Jarang orang yang berani memberi putusan, karena putusan ini adalah sesuatu perbuatan yang tinggi. Keputusan itu makanan roh. Orang yang tidak berani memutuskan rohnya kelaparan, di bawah roh, makrifat itu makanan. Di bawah makrifat akal, hukum itu makanan akal.
Di bawah hukum adalah ilmu. Ilmu itu makanan nafsu. Di bawah umur, di bawah ilmu adalah sumber daya, sarana. Sarana itu makanan fisik. Yang terendah adalah sarana itu makanan fisik. Ilmu itu makanan nafsu. Hukum itu makanan akal, hukum itu batas perbuatan. Ma'rifat, mengenal hakikat, itu makanan hati. Sedang yang tertinggi adalah keputusan, makanan. Siapa yang berani memutuskan dan berani bertanggung jawab, dan sering di dalam menghadapi masalah tidak pernah lari, tidak bilang ya tidak, bilang tidak juga tidak, itu lari dari tidak pernah memberi. Rohnya kerdil, rohnya tidak akan dia tidak akan mendapatkan satu pertumbuhan kedewasaan spiritual. Allah datang. Kalau kita menyebut masalah, kalau ahli tasawuf tidak masalah. Setiap orang akan mendapat tamu. Tamu itu namanya bagaimana. Setiap manusia akan mendapatkan tamu. Tamu itu namanya bagaimana. Dan bagaimana itu datang dari kedua tangan Tuhan. Datang kepada semua makhluk yang tidak terkecuali walaupun dia nabi dan rasul. Tamu itu bernama bagaimana. Ketika tamu itu datang pada diri kita lari berteriak, membongkar referensi, bertanya pada ilmu. Ilmu tidak sanggup menjawab. Maka dia lari, setelah ilmu tidak sanggup menjawab, dia lari, membongkar pengalaman. Marifat tidak sanggup menjawab. Baik ilmu maupun marifat tidak bisa menjawab tamu yang agung dari kedua tangan Tuhan, yang disebut bagaimana. Maka ketika itu manusia harus kembali kepada seutuh diri, tidak boleh lari, meninggalkan, tidak memberikan penyelesaian atau menghindar. Tidak ada suatu perbuatan, tidak ada suatu perbuatan atau ungkapan diri kecuali dia lahir dari sifat. Tidak ada satu perbuatan gerak kecuali dari sifat. Sifatlah yang melahirkan gerak. Yang melahirkan sifat. Sifat tajam lukai, sifat panas membakar, sifat marah keluarnya marah. Semuanya gerak lahir dari sifat. Tidak ada gerak kecuali lahir dari sifat. Tidak ada sifat kecuali adalah pancaran dari zat. Setelah sampai kepada apa yang disebut substansil, dan tidak ada zat kecuali dia yang mutus hadirnya zat manusia, kecuali zatullah yang mutus. Maka aku harus berbuat sesuatu, berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya, karena perbuatan yang sebaik-baiknya itu bukan perbuatanku, melainkan Allah yang berbuat, yang lahir dari sifat hati-hati, sifat-sifatku yang bagus-bagusnya menurut sifatku yang mampu saya utamakan. Berarti itu sifat Allah. Perbuatan ini dari sifat. Perbuatan yang baik itu perbuatan Allah. Sifat yang baik itu sifat Allah. Kemudian zat yang sudah menyerah itu paralel dengan zat Allah. Maka saya harus melakukan keputusan. Saya harus memutuskan.
tahu, tidak mengerti, kenal tidak. Yang memutuskan ini bukan aku, tapi Allah lah yang memutuskan. Dan aku yang menanggung, karena berarti aku keputusan. Dengan kebenaran, tapi yang demikian itu membutuhkan sesuatu hal, sifat yang disebut keberanian. Kebanyakan manusia itu penakut. Tidak hanya takut pada mati itu kan kecil. Masalah itu lebih berat daripada kematian. Apalagi masalah yang menyangkut orang lain, masalah yang menyangkut manusia, menyangkut orang lain. Harus berat. Bila tidak ada keberanian, tidak ada sesuatu yang baru. Bila tidak ada satu keberanian, tidak ada sesuatu yang baru akan lahir. Jadi apa yang harus dimiliki tatkala saat itu datang? Tatkala amrullah itu datang, perintah Tuhan itu datang, adalah keberanian mengaktualisasikan. Kalau tidak, amr itu lewat dan kita akan berhadapan dengan apa yang dikatakan oleh Allah setelah ayat itu. Kalau kita tidak, meskipun akal tidak sanggup menanggung, moral tidak sanggup menanggung, dan fisik pun tidak sanggup menanggung, seperti tiga kalimat tadi, ya. Tetapi dengan demikian kita menjadi takut dan tidak mengamalkannya, maka gongnya walakinna ada Allah syadid. Tetapi azab Allah lebih dahsyat dari semuanya itu. Kalau kamu tidak mau menyangga, kalau kamu tidak mau melaksanakan. Walakin tetapi berarti kebalikan. Kata tetapi berarti kebalikan. Kalau meskipun akal tidak sanggup, moral tidak sanggup, dan visi tidak sanggup, kamu harus sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Meskipun tanpa akal, tanpa perasaan. Karena diancam ayat selanjutnya, yaitu walakin adzaballahi syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat. Demikian hebatnya Allah. Ya, demikian hebatnya Allah memberikan satu perintah di mana potensi kita yang dikarunikan pada kita itu akal, moral, dan fisik ketar. Kalau kita lari, diadab. Tetapi kalau kita laksanakan, semesta baru akan datang. Hal yang baru akan datang. Dimensi baru yang lebih cerah, yang lebih menawarkan kemerdekaan. Ibrahim yang disuruh membunuh Ismail. Intelektual mana yang bisa membenarkan, moral mana yang bisa membenarkan, tangan mana yang kuat mengangkat kampak atau tidak ada yang kuat. Tapi dilaksanakan, berarti dia membuka dimensi baru, membuka semesta baru, membuka cakrawala kehidupan baru, naiknya sebuah makhluk. Ini yang perlu dipahami. Manusia memang takut meninggalkan pulaunya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan cakrawala rendahnya untuk berpindah kepada cakrawala yang lebih tinggi, karena dia tidak siap ketajaman intelektualnya, dia tidak siap kecintaan moralnya. Saya belum pernah. Apakah tidak tersiksa lagi? Apakah tidak kelaparan? Apakah tidak juga fisik? Kalau itu tidak kita lakukan, kita tetap berada dalam dimensi yang rendah terus-menerus sampai mati. Sehingga tidak sempat mengabadikan sesuatu yang bisa diabadikan di dalam diri.
insan kita, manusia kita mati bersama binatang kita yang jasad. Tidak ada bekas lagi, tidak ada kehidupan baru, tidak ada cakrawala baru, tidak punya akhir, ya, tidak punya akhir. Jadi dahsyatnya, ya, naik dari satu makom ke makom, ya, berikutnya tidak bisa diaktualisasi oleh manusia kecuali dengan keberanian, bahkan yang lebih dari berani, berani yang betul-betul berani. Dari itu kadang-kadang seandainya dulu saya tidak nekat, saya tidak akan jadi begini. Manusia masih pernah mengatakan, dulu kata saya tidak nekat, tidak akan mengalami hidup yang begini. Dari keberanian luar biasa itu lalu dikatakan orang Indonesia mengatakan tekadnya besar. Tekadnya itu sudah tidak peduli, tidak peduli risiko belakang. Begitu. Akan melahirkan sesuatu yang dahsyat di dalam diri manusia, yang fisiknya juga fisik itu juga, yang intelektualnya IQ-nya juga IQ itu juga, ya. Yang hatinya hati itu juga, tapi dia ada sense, ada indera baru yang luar biasa, yang bisa menikmati sesuatu yang semula tidak terasa sebagai suatu kenikmatan. Maka dikatakan pada waktu itu suatu kenikmatan yang malah ainul ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang belum pernah terjamah oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terasakan oleh hati manusia. Itu kenikmatan spiritual. Seorang sufi yang hidup di sebuah kerajaan yang zalim, yang setiap ada rakyatnya yang menonjol dirampas haknya, sufi itu mereka, andai kata sultan itu tahu kenikmatan yang saya miliki, pasti direbut. Coba dia tidak tahu kenikmatan yang saya miliki, ya, katanya tidak sanggup menembus kenikmatan spiritual yang dimiliki, maka kenikmatan yang saya miliki aman dari direbut oleh sultan. Itu kenikmatan spiritual yang tidak bisa direbut oleh siapapun, yang dimiliki oleh persona yang berhasil menggapainya. Itulah dimensi, itulah ruang. Jadi kita sejak level materi sampai level hayati, nabati sampai level hayawani, kemudian level akli manusia insani, sampai level di atasnya lah mukmin iman, sampai level di atasnya lah merupakan nubuatan dan akhirnya risalah yang ketujuh, menerima kebenaran informasi Allah. Ataupun menerima risalah itu sendiri, meskipun risalah itu bukanlah untuk umum tetapi untuk individunya, ilham langsung untuk melakukan sesuatu terlalu, merupakan ruang gerak manusia. Ruang gerak manusia itu bukan keluar, tidak ke ruangan dan tidak makan waktu. Dia gerak internal, menyusupi diri sendiri, masuk ke dalam istilah sekarang safari. Istilah dulu naik ke atas, istilah lama. Tapi istilah sekarang bukan ke atas, horizontal dan vertikal dan horizontal. Sekarang safari eksternal atau safari internal. Safari internal yang waktu menjadi relatif. Seseorang bisa dalam beberapa menit sampai, tapi juga bisa dalam 50 tahun tidak sampai. Waktu menjadi relatif. Hal yang demikian hanya manusia yang memiliki kemungkinan. Hal yang demikian hanya manusia yang diberi kemungkinan untuk menggapai dan memahami sesuatu yang bersifat mutlak.
langit, bumi, gunung dan sebagainya tidak sanggup mengabaikanku. Hati seorang manusia, seorang mukmin, ya, hati seorang mukminlah yang sanggup mengabaikanku, kata Allah dalam hadis qudsi. Kemampuan manusia yang terbatas menggapai yang tidak ada, makhluk yang terbatas menggapai yang tidak terbatas hanya ada pada makhluk yang bernama insan, manusia. Maka manusia tidak boleh menghina diri sendiri, juga tidak boleh menghina diri orang lain. Jangan menghina diri orang lain, manusia, dan jangan menghina dirimu sendiri. Di dalam diri orang yang paling jahat ada sesuatu yang tertinggi di dalam orang diri pada orang yang paling jahat tidak bisa dicapai oleh dimensi terendah yang ada di dalam diri, yaitu rohnya yang berasal tidak bisa dicapai oleh dimensi fisikal yang ada di dalam diri kita. Ada kesenjangan yang tidak bisa. Maka kita tetap menghormati mereka sebagai satu persona yang diperankan Allah, karena itu mereka itu berada di dalam perang yang menguji kesadaran kita, menguji kesadaran sampai di mana kesadaran kita dengan hadirnya orang-orang yang diperankan untuk menguji. Jadi, hadirnya orang-orang jahat itu bukan semestinya, belum tentu mereka itu jahat. Mereka jahat ketika bertemu dengan kita, jahat ketika saat itu setahun 2 tahun dia menjadi ingat dan kembali kepada Allah. Jadi ketika dia jahat dan berhadapan dengan kita, dia misinya adalah untuk melatih kesadaran kita, untuk melihat bagaimana kita mengevaluasi diri kita, kesadaran kita di dalam mensikapi hamba yang sama-sama setara, sama-sama pemeran ketuhanan. Setiap insan adalah pemeran ketuhanan di muka bumi. Ketuhanan itu memiliki yang disebut ketuhanan itu bukan sesembahan. Kalau sesembahan kan hilang. Kalau roh, maka rububiyah itu ketuhanan. Ketuhanan yang memiliki sama-sama pemeran manajerial di muka bumi, manajer kehidupan. Ya, sama-sama. Jadi pengetahuan tasawuf akan menyampaikan kita pada suatu titik temu, akan menemukan kita pada suatu kepaduan, akan menghadirkan suatu perasaan baru, bukan perasaan yang lahir dari pengalaman pernah disakiti oleh orang lain, maka dia ingin menyakiti untuk berbuat adil, pengalaman adil, tapi dia ada kesadaran baru, merasa kasihan terhadap orang yang tidak berhasil menjadi baik, orang kasihan, orang yang kedodolan di dalam menempuh, sehingga kita menginginkan bantuan. Apa yang kau butuh? Apa yang bisa aku lakukan demi kelancaran proses menjadi? Sehingga itulah yang disebut tindakan yang lahir dari sikap utuh. Bukan tindakan hanya sekedar tindakan yang bernilai baik, amal soleh, tapi tindakan yang lahir sesungguhnya dia itu seperti saya juga. Sesungguhnya dia itu bagian dari diri itu. Ya, di dalam diri itu timbul sikap utuh. Utuh dengan semua yang ada. Nah, kemudian rasa utuh kalau sudah diungkapkan mau berpartisipasi terhadap proses-proses yang tersendat, kondisi-kondisi yang lemah, maka tindakan itu menjadi sesuatu yang bersifat menandakan, oh, tempatmu berdiri. Sama dengan ketika kita ada nyamuk, oh, kamu mengusir nyamuk dari kaki. Kalau begitu kaki itu bagian dari dirimu,
Kalau mengusir penderitaan dari si A itu bagian dari diri. Kalau mengusir kelaparan dari si B itu bagian dari diri. Karena dia wilayah manajerial. Maka dirinya utuh dengannya. Bukan lagi dia bagian dari umat, tapi umat itu bagian dari diri. Bukan aku bagian dari kekekalan, tapi kekekalan bagian dari diri. Bahkan Bandung bagian dari diri, bahkan Jawa Barat atau Indonesia bagian dari diri. Karena mereka kupikirkan seolah itu bagian dari diri. Dan saya memikirkan benar-benar serius, kami berkorban, mereka adalah bagian dari diri. Rasulullah Ibrahim yang persona itu disebut umat. Inna Ibrahim ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim yang persona itu umat yang betul-betul takwa, yang condong taat kepada Allah. Satu sama dengan kalau umat menjadi wilayah manajerial. Bila ada orang sakit, dia ikut sakit dan dia ikhtiar untuk dirinya adalah sebesar umat yang ada. Dan cerita Masruddin hikmah dari timur siapa itu saja. Apakah orang yang demikian itu? Ada sebuah kitab itu tidak bisa dibaca karena dia bukan mushaf, bukan eksemplar. Dia adalah sebuah kitab. Ada persona, tetapi dia tidak bisa dibunuh karena persona itu adalah seluruh semua orang yang ada. Itulah dia adalah persona, tapi tidak bisa dibunuh karena semuanya dia adalah semua persona yang ada. Dia itu umat. Bagaimana Tuhan membunuh akan membiarkan orang yang membunuh seseorang yang mulainya sama dengan umat, sama dengan ribuan orang, jutaan orang, tidak bisa dibunuh. Mereka adalah kitab yang bisa ditanya, yang memberikan pengarahan informasi, tetapi tidak bisa dibaca karena dia tidak terdiri dari eksemplar, terdiri dari lembaga saja. Itu martabat manusia. Kemudian dalam itu saya katakan, adakah seseorang kalau dalam evolusi dikatakan bahwa semuanya ada, yang ada pertama adalah mineral, yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhan menjadi binatang, dan akhirnya menjadi manusia. Sekarang aku bertanya, adakah manusia yang menjadi tumbuh-tumbuhan? Bukan tumbuh-tumbuhan menjadi manusia. Sebuah pertanyaannya, adakah manusia bisa menjadi tumbuh-tumbuhan? Kalau saintis mengatakan bahwa manusia asalnya dari tumbuh-tumbuhan juga, ya, dari binatang-binatang dari tumbuh. Sekarang dibalik, adakah manusia bisa menjadi tumbuh-tumbuhan? Di mana buahnya bisa dimakan, daunnya tidak bisa disayur, kayunya bisa menjadi ramuan, rumah, akarnya bisa menjadi jamu, dan tidak ada sesuatu pun yang membuang dari adakah manusia yang serba guna, manusia yang tidak menyisakan residu di muka bumi, tidak menyisakan limbah dari keberadaannya di muka bumi. Semuanya bisa diambil, semuanya bisa disantap, bisa disantap. Bagikan sebuah pohon yang buahnya bisa dimakan, kemudian daunnya bisa disayur, kayunya bisa membuat ruangan bahan rumah, dan akar-akarnya bisa menjadi obat. Tak ada sesuatu yang mubazir di dalam hidup. Adakah manusia yang sanggup menjadi tumbuh-tumbuh? Begitu Idrisa, dan juga melupakan. Dengan demikian, apa yang dipuja, apa yang dicapai oleh tasawuf adalah satu eksistensi, satu titik akhir yang sama dengan samudera, satu debu, sebutir debu yang sama, yang menutup seluruh ruang.
setetes air yang menutup semua samudra. Itu intensitas individu manusia. Kalau di dalam bahasa Jawa ada perumpamaan, ya, bahasa Jawa wali kaya kodok wis ngemuli lengi, bagikan kata yang bisa menyelimuti liangnya, mestinya liang yang menyelimuti kata, ya, liang itu alam, kata itu manusia, ya, mestinya alam yang menyelimuti manusia, tapi manusia yang sudah ngemuli, sudah menyelamatkan alam, kodok ngemuli lengi, kadyo warongko mancing curi, warongko itu keris, ya. Warongko itu wadah keris, curigo itu keris, warongko wadah melebu nih keris, mestinya keris itu manusianya, ya, dibungkus oleh alam, ya. Tetapi enggak, alam ini dibungkus oleh seseorang yang nilainya sama dengan seluruh alam yang ada. Dan di dalam makomsi, pada satu makomsi itu baru setimpal, makomnya jauh di atas lagi, tapi ini hanya sekedar informasi, ya, agar kita menjadi terang. Syekhul Arif Billah Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari berkata, bila kamu sudah berada di dalam makomsi, ya, dan kamu taat menegakkan ikomahnya, kewajiban makomsi itu, maka sesungguhnya kamu lebih kuat dari bumi, kamu lebih kuat dari matahari itu, kamu lebih kuat dari surga dan neraka, kamu lebih kuat dari semua semesta alam seisinya, semua yang ada di akhirat seisinya, kamu lebih kuat dari itu semua. Kedudukan yang demikian itu hanya manusia, makhluknya Allah yang hanya manusia. Maka betapa sayangnya bila kita menghina eksistensi manusia sendiri dengan berbuat yang dimuliakan Tuhan, yang diberi kemungkinan Tuhan sampai begitu, tapi kita hina dengan perbuatan rendah. Padahal Tuhan memuliakan kita, memberikan kemungkinan yang dahsyat, itu berarti memuliakan. Jadi memuliakan itu bukan hanya mengalat bermanan si kemuliaan pernyataan yang pujian, tapi jadi diberi kemungkinan yang akal ini tidak bisa mendapatkan, yang akal tidak tahu kemungkinan bisa status. Maka hormatilah diri kita untuk senantiasa berada dalam tradisi yang baik, berada dalam suatu kebiasaan yang selalu mengembangkan diri dan mengembangkan insan yang lain, umat yang lain. Ya. Kalau ini bisa kita laksanakan, berarti sudah bisa melewati bulan haji dan menempuh tahun baru, ya, dan baru hijrah dari tata hidup yang sudah menuju cakrawala yang tidak hanya melangkah aktual, berbuat, berkata, ngomong, tidak memiliki efek sepihak untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga memiliki efek keluar, mengembangkan dan kalah kita berkembang supaya alam atau orang lain juga ikut berkembang. Jangan sampai kita ikut berkembang meninggalkan semua itu tidak sopan. Itu mana tidak moralis yang berkembang sendiri tanpa ngomongin yang lain, seolah-olah menandakan kesombongan kita, seperti Ibrahim bin Adham pernah, ya, ketika dia dipukul orang, dia malah berdoa, ya Allah, yang memukul saya supaya kau bawa ke surga bersama saya kelak. Saya ditolimi, dan orang yang ditolimi doanya kau kabulkan Tuhan. Saya sedang ditolimi, dipukul hingga berdarah, maka kabulkanlah doa saya. Kalau kelak
kau masukkan aku dalam surga, bawa juga yang memukul saya. Karena dialah yang menciptakan situasi doa saya dikabul, kau kabulkan, yaitu dizalimi. Jangan sampai kita sampai di surga meninggalkan anak tangga kita di neraka. Ya, anak tangga untuk memanjat ke surga jangan ditinggalkan di neraka. Berarti orang yang tidak tahu balas budi. Ya, kalau kita naik surga, bawa seluruhnya yang pernah berjasa, bawa tetangga kita, bawa guru, bawa masyarakat kita. Itu berarti kita seorang yang betul-betul berhati mulia. Jangan naik ke surga dengan melemparkan anak tangganya ke neraka. Nah, ini menandakan tidak etis, tidak moral, belum sempurna. Nah, sekian dulu, nanti kembangkan dengan tanya jawab. Ya, kita sampaikan saja. Nilai topik ya. Dan mari kita baca basmalah untuk memasuki tanpa hijriah. Allah membentangkan cakrawala yang lebih sekarang, lebih luas, lebih mengembangkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bapak saja. Ini tidak pakai protokol.